Tikam Samuri 6. Dalam Neraka Vietnam. Episode 98. Hal itu tadi sudah dicoba oleh dua tentara Viet Cong yang datang dari barak, tapi keduanya mati ditembak Rosi. Si bungsu kembali menghitung peluru yang ada di 3 senjata yang ditinggalkan untuknya. Dia menarik nafas. Jika dia bertempur terus, paling-paling dia hanya bisa bertahan 10 menit. Semua pelurunya akan habis. Satu-satunya yang akan tinggal adalah 2 peluru howitzer. Dia berharap bisa menipu tentara Viet Cong itu dalam waktu cukup lama, agar Duval dan rombongannya bisa mencapai tempat Kolonel McMahon. Dalam situasi seperti itu, detik demi detik terasa merangkak amat cepat. Seolah-olah tak ada waktu bagi Duval dan rombongannya untuk bisa bergerak cukup jauh. Dia menatap unggukan batu besar yang seperti berlapis-lapis ke atas. Seolah-olah peti yang diletakkan bersusun setinggi lebih kurang 10 meter. Dia tatap batu besar yang memanjang sekitar 50 depa itu. Dia membidik ke salah satu celah pada batu tersebut. Menembakkan serentetan peluru senapan mesin. Dia yakini tembakannya tak mengenai siapapun di balik batu itu. Diletakkannya senapan, lalu mendekapkan telinganya ke tanah. Memejamkan mata dan memasang indera secermat mungkin. Pendengarannya yang amat terlatih mengisyaratkan bahwa di balik batu besar itu paling tidak berlindung 10 tentara Vietnam. Tempat itu memang amat strategis. Dengan keyakinan demikian dia ambil howitzer, dia masukkan roket ke dalam tabungnya. Kemudian membidikkan senjata anti-tank yang kini ada di tangannya. Matanya menatap ke arah susunan batu-batu besar yang tingkat bertingkat itu. Diletakkannya howitzer yang tadi sudah dibidikkan. Kemudian dia ambil howitzer yang sebuah lagi dan mengisikan roket terakhir ke howitzer tersebut. Kini kedua senjata penghancur tank itu sudah terisi. Si bungsu kembali membidik bahagian tengah batu bersusun itu. Lalu ditariknya pelatuk roket kecil itu. Dengan mendesis peluru howitzer itu meluncur. Hanya setengah detik setelah peluru meluncur, dia meletakkan howitzer kosong itu dan segera menyambar howitzer yang satu lagi. Dengan gerakan amat cepat, dia membidik tempat berdekatan dengan sasaran pertama. Dan kembali menembak. 2 peluru howitzer menghantam batu besar berlapis itu. Akibatnya sungguh luar biasa. Batu besar itu seperti diterjang 10 gajah. Bahagian yang terkena hantaman roket howitzer berserpihan. Namun akibat dorongan roket itu menyebabkan batu-batu besar itu terdorong ke belakang dan runtuh dengan suara menggelegar ke bawah. Hal itu memang sesuatu yang amat di luar dugaan komandan pasukan Viet Cong yang berlindung di bawah batu-batu besar tersebut. Semula, dari balik celah batu perlindungan mereka hanya menatap dengan diam jejak asap memanjang ke arah batu-batu besar di atas perlindungan mereka. Mereka hanya sedikit terkejut mengetahui bahwa orang yang mereka kepung ternyata memiliki howitzer. Namun rasa terkejut yang sedikit itu segera berubah menjadi pekik histeris, tatkala mereka mendengar ada suara guruh di atas kepala mereka. Ketika mereka melihat ke atas, tak ada lagi kejut yang bisa digambarkan. Batu besar, yang jaraknya sekitar 6 atau 7 meter di atas kepala mereka, sudah berguling dan melayang ke bawah. Akibatnya sungguh mengerikan. Di bawah batu-batu besar itu berlindung 14 tentara yang baru saja datang. Semua mereka ditimpa batu-batu besar yang diterjang peluru howitzer itu. Sebuah getaran dahsyat, seperti gempa, terdengar ketika batu itu menimpa tanah, meremukkan tubuh-tubuh manusia yang berlindung di bawahnya. Tak ada yang sempat memekik, apalagi menyelamatkan diri. Ke-14 tentara itu lumat dan terkubur di sana. Sementara tentara Vietnam lainnya, yang berada tak jauh dari tempat celaka itu menatap dengan mata mendelik dan tubuh menggigil. Mereka sudah terbiasa dalam menyaksikan teman mereka yang mampus secara amat mengerikan,
selama perang belasan tahun menghadapi tentara Amerika. Namun yang lumat seluruh tulang belulangnya, dan terkubur remuk seperti bubur di bawah himpitan batu seberat ratusan ribu ton, baru sekali ini mereka saksikan neraka ini. Baru kali ini, saking ngerinya, beberapa di antara mereka sampai terkencing-kencing di celana. Setelah beberapa saat terdiam dicekam rasa kejut yang dahsyat, seorang kapten memerintahkan agar mereka menyerbu tentara Amerika yang sudah sejak tadi mereka kepung itu. Demikianlah, rasa takut dan kejut yang dahsyat menimbulkan amarah yang dahsyat pula. Mereka segera membuat formasi melingkari batu besar dari mana tembakan howitzer itu datang. Dengan formasi tapak kuda mereka mendekati pertahanan si bungsu. Makin lama kepungan dengan formasi tapak kuda itu semakin merapat. Dengan berlari dari satu perlindungan ke perlindungan yang ada di depan. Sekitar 20 tentara Vietnam yang masih tersisa dalam pertempuran itu maju dengan bedil siap ditembakkan. Si kapten memberi isyarat pada 6 anak buahnya untuk melingkar semakin jauh ke belakang tempat pertahanan tentara Amerika itu. Ketika ke-6 tentara itu mulai bergerak, si kapten memberi isyarat untuk menembak secara serentak. Tembakan gencar dari belasan orang itu dimaksudkannya sebagai pengalihan perhatian tentara Amerika yang sudah terkepung itu. Perhatian mereka pasti sudah tertuju kepada tembakan. Ke-6 tentara yang melambung ke bahagian belakang pertahanan si bungsu sudah mencapai tepi sungai. Di bawah tembakan kamuflase teman-temannya, mereka segera merangsek maju. Mereka segera tiba persis di bahagian belakang pertahanan tentara Amerika tersebut, yaitu tempat di mana tadi si bungsu menembakkan 2 peluru howitzer. Tempat di mana 2 tentara Vietnam yang datang dari barak membokong Rossi dan Thi Binh, tapi keduanya ditembak mati oleh Rossi. Sambil maju tentara Vietnam itu menghujani perlindungan tersebut dengan tembakan gencar. Mereka pun sampai ke tempat howitzer itu ditembakkan dan menyebabkan 2 batu besar seberat puluhan ton di atas perlindungan teman-teman mereka tadi runtuh. Namun mereka hanya menemukan 2 buah tabung howitzer, sebuah senapan mesin dan 2 buah senapan semi-otomatis yang mirip dengan yang mereka pergunakan. Tak ada seorang pun di sana. Salah seorang di antara mereka segera memperhatikan jejak yang menuju ke sungai di belakang batu besar itu. Dia segera tahu, ada 4 orang di sini tadinya. Kini keempat mereka sudah meloloskan diri lewat sungai. Dia lalu memberi isyarat kepada si kapten. Tembakan segera dihentikan. Dalam waktu singkat semua sisa tentara Vietnam itu sudah berkumpul di sana. Mereka belum sampai 10 menit meninggalkan tempat ini. Buru mereka. Perintah si kapten. Perintah itu tak perlu diulang sampai 2 kali. Mereka segera berlarian menyusuri tebing sungai. Beberapa orang di antaranya masuk ke sungai itu untuk melacak jejak. Dari jejak yang tertinggal menunjukkan bahwa keempat orang Amerika itu, atau siapapun mereka, memang menuju langsung ke arah hulu sungai dangkal berbatu ini. Jejak mereka jelas terlihat pada batu-batu besar yang mencuat di permukaan air. Si bungsu memang mempergunakan kesempatan terkejutnya tentara Vietnam atas runtuhnya batu besar tersebut untuk meloloskan diri. Semua senjata yang tinggal, kecuali senapan mesin ringan itu, sudah habis pelurunya. Senapan mesin ringan itu pun pelurunya hanya sekitar 60 buah, yang tersusun dalam bentuk rantai. Tadinya rantai peluru itu cukup panjang. Namun karena sudah dipakai terus, rantai peluru itu sudah demikian pendeknya. Tak sampai semeter. Jika ingin selamat dia harus menghindar cepat dari sana. Tentu saja dia ingin selamat. Paling tidak dia ingin memastikan Thi Binh, Rossi dan tentara Amerika lainnya itu lolos. Namun si bungsu hanya menuruti alur sungai tersebut sekitar 200 meter. Setelah itu dia masuk ke hutan. Kemudian bergerak cepat searah matahari terbit.
Dia harus cepat menyusul McMahon. Ketika pertama menyelidiki barak tentara tadi, dia memperkirakan jumlah tentara di sana sekitar 100 orang. Pasukan itu disebar pagi tadi untuk mengejar mereka ke berbagai arah. Namun hari sudah hampir sore. Kini pasukan yang mengejar itu tentu sudah dalam perjalanan pulang ke barak. Semua tentara yang kembali ke barak dipastikan akan ditugaskan memburu mereka. Ada perasaan tak sedap menjalar dalam hati si bungsu saat menyelinap di hutan ke tempat di mana McMahon bertahan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kelompok McMahon yang berjumlah 6 orang itu? Ketika pertama kali si bungsu, Duval, Tibin dan Rossi sampai di belakang barak, mereka melihat seregu tentara Vietnam menuju arah datangnya tembakan. Mereka dipastikan akan melintasi hutan tempat Kolonel McMahon menunggu dengan jebakannya. Si bungsu mengatakan pada Duval agar menunggu regu yang berangkat itu masuk dulu ke dalam jebakan McMahon. Kemudian baru mereka menyerang pasukan yang ada di barak. Masuknya tentara yang memburu itu ke dalam jebakan bisa ditandai dari suara tembakan yang pasti sampai ke tempat mereka ini. Menjelang suara tembakan itu terdengar, si bungsu menyelinap ke dalam barak penyimpanan senjata. Mengambil 2 buah howitzer, 2 buah brand dan peluru secukupnya. Dan begitu suara tembakan terdengar sayup-sayup dari arah pertahanan McMahon, mereka juga memulai serangan terhadap barak tersebut. Salah seorang dari tentara baret hijau yang ditugaskan oleh McMahon untuk mengambil posisi paling ujung dari jebakan yang dipasang, memberi isyarat dengan tiruan bunyi burung. Tentara baret hijau itu melihat 2 orang tentara Vietnam berjalan dengan cepat menuju hutan tersebut, sekitar 5 meter dari persembunyiannya. Sekitar 10 meter di belakang kedua tentara itu, yang nampaknya bertindak sebagai pemantau di bahagian depan, terlihat 3 tentara lagi dengan jarak 3 depa. Dari cara mereka bergerak, tentara baret hijau itu tahu bahwa tentara Vietnam ini sedikit pun tidak tahu kalau buruan mereka ada di depan mereka. Hal itu disebabkan perhatian mereka tertuju pada suara tembakan yang berasal dari barak. Suara yang mereka dengar itu adalah pertempuran dengan pasukan yang duluan menyelamatkan diri, dengan Duktio sebagai penunjuk jalan. Kini tentara yang akan memberikan bantuan itu, masuk ke dalam jebakan McMahon. Anggota baret hijau Amerika yang jadi pengintai di bahagian ujung jebakan itu, membiarkan tentara Vietnam itu masuk sampai 10 depa di depannya. Dari tempat persembunyiannya dia menatap diam waktu 3 tentara Vietnam berikutnya lewat, kemudian 5, kemudian 3, lalu 8, terakhir 2 orang. Mereka bergerak dengan formasi berpencar. Jumlah semuanya 20 orang. 2 tentara paling depan lewat di dekat persembunyian Kolonel McMahon. Kolonel ini juga membiarkan mereka lewat satu persatu. Begitu semua tentara Vietnam itu berada dalam garis jebakan, Kolonel McMahon menembak 3 orang tentara yang ada dalam jarak bidiknya. 3 tembakan beruntun itu sebagai isyarat pembuka serangan. 3 tentara yang ditembak itu hanya 2 yang mati, seorang lagi hanya kena bahunya. Dan tentara yang terluka itu masih sempat mencari tempat perlindungan. Tembakan dari 5 anggota Kolonel McMahon itu termasuk Han Doi menghajar ke-20 orang tentara Vietnam itu. Pertempuran itu boleh dikatakan cukup singkat. Sebab jebakan yang mereka buat memang amat jitu. Kecil peluang bagi yang masuk jebakan untuk selamat. Namun dengan demikian, tentara Vietnam itu masih bisa membuat tentara baret hijau yang memberi isyarat tadi mati dengan kepala tertembus peluru. Dia satu-satunya yang mati di antara kelima anggota McMahon, tetapi sebelum mati, tentara baret hijau ini juga masih sempat menembak mati 3 orang tentara Vietnam. Tak berapa lama setelah pertempuran usai, saat mereka menggali lubang untuk menguburkan tentara baret hijau itu,
Kolonel McMahon dan keempat anggota pasukan kecilnya itu mendengar dua suara ledakan beruntun. Ketika mereka menoleh ke arah barak tentara Vietnam, jauh di bawah sana, mereka melihat lidah api dan asap menyemburat ke udara. Mereka berhasil menghancurkan gudang senjata itu, ujar Kolonel McMahon. Keempat anggotanya termasuk Han Doi hanya mendengarkan dengan diam, dan menatap asap yang membumbung dari pucuk belantara itu di kejauhan sana. Upacara pemakaman tentara baret hijau itu berlangsung dengan singkat. Tak ada lagi label yang terbuat dari plat aluminium tipis, yang menerangkan nama tanggal lahir dan kesatuan si pemakai yang biasanya dikalungkan dengan rantai aluminium di setiap leher tentara yang diterjunkan ke medan perang. Label itu telah disita tentara Vietnam begitu mereka ditangkap. Mereka, tentara Amerika yang tertangkap diberi nomor dan kode khusus. Sebagai tawanan, mereka tak lagi bernama dan berpangkat. Mereka hanya sederetan nomor dan kode, yang bila tak diperlukan lagi dapat dihapus dari daftar. Hanya para komandan berpangkat kolonel ke atas yang berada di wilayah tempat mereka ditawan, yang menyimpan daftar nama, pangkat, kesatuan dan tanggal lahir tawanan. Namun tentara Amerika tidak ada yang mengetahui hal tersebut. Kalau saja mereka tahu, bahwa daftar nama mereka disimpan oleh seorang komandan berpangkat kolonel, McMahon pasti menugaskan pasukannya untuk mencari daftar itu di barak di bawah sana. Sebab mereka tahu, komandan barak yang menawan mereka berpangkat kolonel, hanya mereka tak tahu, si kolonel sudah jadi serpihan daging tak berbentuk, dihantam roket howitzer yang ditembakkan Ti Binh, yang lidah api dan asapnya baru saja mereka lihat membubung ke udara di kejauhan. Ketika lubang kuburan usai ditimbun, dua potong kayu sebesar lengan kemudian diikat membentuk salib, ditancapkan di bahagian kepala. Tak ada pembacaan doa. Si kolonel dan anggotanya membuat tanda salib dengan gerakan tangan pada tubuh mereka sebagaimana jamaknya dilakukan orang-orang Katolik. Sekali lagi si kolonel memandang ke arah asap yang membubung di bawah sana. Mereka mendengar suara tembakan sayup-sayup. Mereka tahu, di sana sedang terjadi pertempuran. Kita berangkat menyusul rombongan pertama tadi, ujar si kolonel sambil menatap pada Han Doi. Apakah kita tidak menunggu mereka yang di bawah sana? Tanya Han Doi. Kita tinggalkan pesan melalui tanda-tanda di pohon, jawab si kolonel. Han Doi masih tegak dengan ragu. Sudah berapa lama Anda mengenal lelaki dari Indonesia itu? Tanya McMahon pada Han Doi. Baru sekitar 1 bulan. Apakah engkau yakin dia akan mampu memenangkan pertempuran di bawah sana? Han Doi tak segera bisa menjawab. Karenanya McMahon melanjutkan. Saya baru mengenal tadi malam, saat dia muncul di goa tempat kami disekap. Kendati baru mengenalnya 1 hari 1 malam, namun saya yakin, lelaki tangguh itu akan memenangkan pertempuran di bawah sana. Dan dia akan membawa Letnan Duval dan kedua gadis itu menyusul kita. Han Doi menarik nafas. Dia juga yakin bahwa si bungsu akan mampu memenangkan pertempuran itu. Mereka kemudian mengganti persenjataan dengan senjata otomatis milik 20 tentara Vietnam yang mati malang melintang di sekitar mereka. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu. Pada tempat-tempat tertentu, anggota SEAL yang ada di rombongan McMahon membuat tanda-tanda khusus. Mereka menelusuri jalan yang tadi ditempuh rombongan Duk Tio, yaitu rombongan pertama yang berjumlah 11 orang, 4 diantaranya wanita, termasuk Helena. Anggota pasukan logistik yang sudah lama sakit di dalam tempat penyekapannya di goa sana. Ti Binh, Rosie dan Duval yang sedang menerobos belantara, setelah keluar dari sungai dangkal yang mereka mudiki sekitar 1/4 jam, tiba-tiba pada terhenti. Mereka tegak mematung dengan perasaan tegang, terutama Ti Binh dan Rosie.
Langkah mereka mendadak sontak terhenti karena mendengar dua ledakan dahsyat beruntun, disusul suara menggelar di bumi. Ledakan apa itu? Granat. Desis Tibin dengan air mata mulai mengalir di pipinya. Dia membayangkan tubuh si bungsu hancur berkeping karena ledakan granat yang dilemparkan tentara Vietnam ke tempat pertahanan si bungsu. Tidak, itu ledakan peluru howitzer, ujar Duval. Siapa yang menembak? Siapa yang tertembak? Suara Tibin kembali mendesis dan menggigil. Si bungsu yang menembak. Tidak, tidak mungkin. Dalam operasi di hutan, tentara tidak membawa peluncur roket, Nona. Duval yang faham benar seluk-beluk peperangan mencoba menjelaskan kepada Tibin. Penjelasannya bukan sekedar bujukan. Dia tahu benar, tentara Vietnam yang memburu mereka takkan membawa-bawa howitzer. Tank mana pula yang harus dihancurkan dengan howitzer di dalam belantara lebat ini? Tibin menatap letnan dan pasukan SEAL Amerika itu. Anda boleh yakin kepada penjelasan saya, Nona. Saya sudah terjun ke kancah peperangan selama 15 tahun. Anda juga boleh yakin kepada saya, bahwa orang Indonesia itu terlalu tangguh untuk dikalahkan tentara Vietnam yang mengepung kita tadi, tutur Duval. Hati Tibin sedikit terhibur. Dia menatap pada Rossi. Rossi mendekat dan memeluk bahunya. Tibin balas memeluk perawat Amerika tersebut. Engkau sengaja bersembunyi, kemudian menemuinya sendirian, ketika kita mulai berangkat tadi, bukankah begitu, Kak? Bisik Tibin saat berada dalam pelukan Rossi. Duk, jantung Rossi rasa mau copot mendengar pertanyaan yang amat tiba-tiba dan sangat tepat itu. Dia tak segera bisa memberikan jawaban. Dia sungguh tak tega melukai hati Tibin. Namun dia juga tak ingin berbohong. Engkau juga mencintainya, bukan? Kembali Tibin berbisik perlahan. Duk lagi. Jantung Rossi kembali hampir copot oleh pertanyaan yang amat langsung, amat terus terang dan amat tepat itu. Ibarat bermain catur, dia benar-benar mati langkah akibat pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Tibin. Tibin melepaskan pelukannya, kemudian menatap pada Rossi. Perawat Amerika itu tak bisa menjawab, bahkan hampir saja dia tak berani membalas tatapan mata Tibin. Dia memang lelaki yang pantas dicintai siapa saja, ujar Tibin perlahan. Suaranya demikian jernih, demikian datar dan demikian bersahabat. Tak ada nada menyindir sedikit pun. Tiba-tiba saja Rossi merasa demikian kecil di hadapan gadis kecil ini. Dia raih kembali gadis itu ke dalam pelukannya. Ya, aku bersembunyi ketika engkau lewat. Kemudian menemuinya sendirian. Aku khawatir tak lagi akan bertemu dengannya. Aku memang mencintainya. Maafkan aku, adikku, bisik Rossi terbata. Sesaat Tibin mempererat pelukannya pada tubuh Rossi. Kemudian melepaskannya perlahan. Kemudian menatapnya tepat-tepat. Kemudian bibirnya mengukir senyum. Engkau menciumnya. Lagi-lagi, Duk. Pertanyaan yang diajukan dengan lembut dan dengan bibir tersenyum itu justru membuat Rossi kepanasan dan salah tingkah. Namun senyum gadis itu demikian lugu. Rossi akhirnya terpaksa mengangguk. Curang, kenapa tidak mengajakku? Ujar Tibin sambil mencubit pipi Rossi. Rossi gelagapan. Tibin tertawa kecil. Akhirnya Rossi tersenyum lalu ikut tertawa renyah. Mereka lupa bahwa mereka sedang diburu. Bahwa nyawa mereka ditentukan oleh secepat apa mereka bisa bergerak menyusul Kolonel McMahon. Kalau perundingan kalian sudah selesai, kita harus bergerak cepat menyusul McMahon, ujar Duval yang sejak tadi terpaksa memasang telinga dan mata, menjaga kedua gadis itu, sekaligus berwaspada terhadap kemungkinan munculnya secara tiba-tiba pasukan Vietnam. Rossi dan Tibin yang tersadar bahwa mereka sedang dalam upaya menyelamatkan diri. Mereka sama-sama tersenyum dan segera mengikuti Duval yang mulai bergerak cepat menerobos belantara.
Saat mereka mulai bergerak menuju tempat McMahon, kolonel yang mereka tuju itu sudah bergerak pula meninggalkan tempatnya. Dan ketika Duval, Tibin dan Rosie sampai ke tempat McMahon memasang jebakan, mereka bertiga tertegak diam. Yang mereka temukan hanyalah belasan mayat tentara Vietnam, terserak di berbagai tempat di areal yang tak begitu luas. Mereka tertangkap atau meloloskan diri, desis Rosie. Tak ada yang menjawab. Duval berusaha meneliti dan mencari sesuatu di beberapa tempat. Dia yakin, McMahon pasti meninggalkan isyarat buatnya. Isyarat itu segera dia temukan dalam waktu yang cukup singkat. Dari sebuah batu dan ranting yang patah, yang hanya tentara Amerika yang mengenal isyarat itu, dia tahu McMahon selamat. Dia bersama rombongannya sudah meninggalkan tempat itu. Dan dari isyarat itu Duval tahu kemana arah McMahon dan rombongan bergerak. Namun baik Duval maupun Rosie dan Tibin tak tahu, bahwa salah seorang tentara baret hijau yang berada dalam rombongan McMahon mati tertembak. Mereka tak melihat kuburan tentara baret hijau itu, yang letaknya memang terlindung dari tempat mereka berada oleh sebuah batu besar. Duval bergegas membawa Rosie dan Tibin menyusul rombongan McMahon. "Apakah kita tak menunggu bungsu?" tanya Tibin. Rosie juga sepakat dengan Tibin, sebaiknya mereka menunggu si bungsu lebih dulu. Namun Duval berpendapat lain. "Saya baru mengenal lelaki itu baru sehari ini. Namun saya yakin, dia mengenal belantara seperti mengenal halaman rumahnya sendiri. Dia bisa bergerak cepat sekali. Kalau kita menunggu di sini, geraknya akan menjadi lambat. Karena gerakan kita tidak secepat dia. Jika kita bergerak lebih dulu, dia bisa bergerak cepat, dan segera pula bisa menyusul kita. Membantu diri kita agar bisa jauh dari tentara yang mengejar adalah juga membantu si bungsu," tutur Duval. Kedua gadis itu tak membantah. Mereka memahami dan menerima kebenaran yang diucapkan Duval. Mereka bertiga lalu meninggalkan tempat yang dipakai sebagai jebakan oleh Kolonel McMahon. Duval di depan, matanya tajam menatap tanda-tanda yang ditinggalkan McMahon. Sebentar dia menunduk, melihat bekas jejak kaki di tanah. Pada saat lain dia menatap dedaunan yang secara sepintas kelihatan biasa-biasa saja. Namun mata Duval yang terlatih dapat mengetahui daun yang sudah bergeser dengan tubuh manusia dengan daun yang belum tersentuh apapun. Akan halnya si bungsu, yang berusaha meloloskan diri setelah menembakkan 2 roket dari howitzer, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mendekapkan telinga ke tanah. Dia tak tahu secara persis berapa tentara yang memburunya. Namun dari inderanya yang sangat terlatih dia memperkirakan jumlah tentara yang mengejarnya paling tidak ada belasan orang. Dia menghitung sisa peluru Bren yang dia bawa masih ada sekitar 20 buah. Dia sadar, tak mungkin dia menuju ke tempat McMahon dan rombongan yang lain. Kalau dia langsung menuju ke arah orang-orang tersebut sama artinya dengan membawa tentara Vietnam ini ke tempat mereka. Dia harus berusaha menjauhkan para pemburu ini dari rombongan McMahon. Dengan pikiran demikian, dia berbalik arah. Tadinya, dengan kemahiran yang jarang dimiliki tentara manapun, dia nyaris tak meninggalkan jejak di tanah. Hal itu menyebabkan tentara Vietnam kebingungan menentukan arah, kemana harus dikejar. Namun, jika jejak si bungsu tak berhasil mereka temukan, mereka justru dengan mudah menemukan jejak Duval, Rosie dan Tibin. Pemimpin pasukan Vietnam itu segera diberitahu anak buahnya yang ahli melacak jejak, bahwa dari 4 orang yang tadi menembaki mereka, kini hanya ada 3 jejak. Si komandan berhenti sejenak, demikian juga semua anak buahnya. Dia menatap bekas jejak kaki di tanah, melemparkan pandangan ke depan. Kemudian menatap pencari jejak tersebut tepat-tepat.
Sejak di mana engkau ketahui bahwa jejak yang kita buru ini hanya jejak 3 orang? Tanyanya menyelidik. Sejak naik dari sungai tadi, si komandan kembali menatap ke arah tempat mereka mengepung tentara Amerika itu tadi, yang sudah jauh mereka tinggalkan. Dia mencoba mengingat tembakan-tembakan yang menghujani mereka sebelum dan setelah 2 peluru howitzer menghantam dan meruntuhkan batu besar itu. Dia lalu duduk, menatap jejak di tanah. Tiba-tiba dia menyumpah. Dia baru sadar sekarang, bahwa tadi sesungguhnya mereka ditipu. Mereka hanya 4 orang. 3 orang terlebih dahulu menyelamatkan diri. Yang seorang, si komandan menghentikan ucapannya. Dia melangkah 2 depak ke kanan, menatap jejak yang tertinggal di sana. Kemudian menatap ke depan, lalu melangkah lagi. Menatap lagi jejak di sana. Ada beberapa saat dia membandingkan jejak-jejak yang membekas di tanah dalam jarak beberapa depak itu. Yang 3 ini, 1 lelaki dan 2 wanita. Merekalah yang disuruh duluan lari menyelamatkan diri. Yang seorang lagi, tetap bertahan dan menembaki kita dengan 3 bedil yang ditinggalkan. Setelah itu, baru yang seorang itu menembakkan howitzer yang dicuri dari gudang senjata kita. Sesaat setelah menembakkan howitzer, dia melarikan diri, si komandan berhenti sejenak. Matanya menyambar ke bahagian kanan, ke kayu-kayu besar yang tegak mematung sejak ratusan tahun yang lalu. Kemudian ke bahagian kiri, ke arah segerombolan pinang merah yang rimbun. Beberapa anak buahnya ikut menatap dengan tajam ke arah yang ditatap si komandan. Siapapun orangnya yang menembakkan howitzer itu, yang kini tak kita temukan jejaknya, dia adalah tentara yang luar biasa. Dia pasti salah seorang yang sangat ahli dalam peperangan, ahli mencari dan menghilangkan jejak. Kita tidak tahu di mana dia kini, apakah di depan atau di belakang kita. Dia bisa saja menyerang dengan sangat tiba-tiba. Siapapun dia adalah lawan yang sangat tangguh. Kita akan bergerak cepat memburu ketiga orang yang jejaknya bisa dilacak ini. Tapi waspadalah, ujar si komandan sambil berdiri dari jongkoknya. Belasan anak buahnya yang mendengar tidak hanya menjadi sangat waspada, namun sekaligus juga dicengkeram ketegangan. Tiba-tiba saja mereka pada menoleh dengan perasaan penuh khawatir ke pohon-pohon besar, ke belukar dan semak-semak di sekitar mereka. Tentara Amerika tangguh yang disebut si komandan itu seolah-olah sudah berada di sana, mengarahkan bedilnya dengan telunjuk di pelatuk ke arah kepala mereka. Orang itu seolah-olah sudah berada persis di depan atau di belakang mereka. Si komandan memberi isyarat kepada 2 anak buahnya yang memang ahli melacak jejak. Kedua orang itu segera melangkah duluan. Mereka bergerak cepat, hanya sesekali membungkukkan badan, melihat ke arah mana jejak kaki yang mereka ikuti itu berbelok. Setelah mengetahui kemana arahnya, mereka segera bergerak dengan cepat. Si komandan dan belasan anak buahnya tinggal mengikuti kedua pencari jejak itu saja. Kedua pencari jejak itu direkrut dari 1 atau paling banyak 3 suku pegunungan di utara Vietnam. Suku-suku di pegunungan itu merupakan suku yang instingnya luar biasa. Mereka selalu diandalkan bila pasukan berusaha meloloskan diri dari kejaran Amerika. Sebaliknya, mereka juga diandalkan untuk mencari jejak dan pertahanan Amerika yang tersembunyi di belantara selama berkecamuknya Perang Vietnam yang belasan tahun itu. Orang-orang pencari jejak ini amat dilindungi dan diistimewakan pula. Tentara Amerika sangat pula mengintai mereka. Mereka merupakan sasaran utama dalam peperangan. Sebab, sudah tak terhitung nyawa tentara Amerika yang melayang akibat kemahiran para pencari jejak ini. Hampir tak ada tempat persembunyian yang tak mereka temukan. Kedua pencari jejak itu pula yang punya firasat tak sedap, tatkala mereka mulai melangkahkan kaki saat si komandan jongkok dekat jejak ketiga orang yang mereka buru.
Mereka tak tahu apa wujud perasaan tak sedap itu secara pasti. Yang jelas mereka merasa ada bahaya mengancam di setiap langkah yang mereka ayunkan. Jika tadi mereka memburu dengan cepat, kini langkah mereka agak tertahan. Tiap sebentar mereka menatap pohon besar di depan dan di samping mereka dengan penuh curiga. Pasukan Vietnam yang melakukan pengejaran itu bergerak dalam formasi V, terbalik atau bentuk ujung panah. Si pencari jejak di depan sekali dan si komandan di belakang mereka. Kemudian pasukan yang lain membentuk sayap di kiri kanan dalam jarak yang satu dengan yang lain antara 2-5 depa. Mereka bergerak dari pohon ke pohon, dari palunan belukar yang satu ke palunan berikut di depannya. Tentara yang berada di posisi paling ujung di bagian kanan menyelusup dari balik pohon besar ke sebuah palunan semak dengan senjata siap ditembakkan. Begitu dia memasuki palunan semak itu tiba-tiba saja sebuah tangan membekap mulutnya dari samping. Dia terkejut separuh mati. Namun itulah kesempatan terakhir baginya untuk merasakan bagaimana terkejut semasa hidup. Sebab setelah itu, tangan orang yang membekap mulutnya, yang tak lain dari si bungsu, menyentakkan tangannya yang membekap mulut si tentara itu dengan teknik yang amat khusus, yang hanya mampu dilakukan oleh ahli bela diri yang sangat terlatih. Begitu kepalanya diputar dengan teknik khusus itu, terdengar suara yang berderak dari dalam leher tentara Vietnam tersebut. Matanya mendelik, dan kini benar-benar mati penuh. Tak ada kesempatan si tentara untuk berteriak memberitahu teman-temannya. Padahal jarak temannya hanya sekitar 5 depa di depannya. Apalagi untuk mempergunakan bedil. Padahal, tangan yang membekapnya tidaklah kukuh besar. Hanya gerakannya demikian terlatih dan demikian cepat. Tubuhnya sudah tak bernyawa tatkala dibaringkan si bungsu perlahan di tanah. Pada saat itu, tentara yang lain bergerak maju. Si bungsu menunggu beberapa saat, kemudian dengan gerakan cepat dia bergerak pula dari palunan belukar itu ke balik pohon besar sekitar 6 depa di depannya. Orang kedua di ujung sayap kanan itu menoleh ke kiri, ke kawannya yang berada di bahagian paling ujung sayap tersebut. Dia tak melihat ada gerakan di bahagian ujung itu. Sambil melangkah maju ke arah sebuah pohon besar di depannya, dia bersiul kecil ke arah temannya itu. Tak ada jawaban dan tak ada yang bergerak maju. Dia masih belum curiga saat tubuhnya mencapai pohon besar tersebut. Dia masih menolehkan kepala ke bahagian kiri, berharap melihat teman yang dia siuli tadi. Ketika tak ada gerakan dari arah kanannya, dia berniat memberitahu temannya yang lain, yang berada di posisi kirinya. Namun matanya melotot, tatkala menolehkan kepala ke kanan. Seorang lelaki tegak di bawah pohon yang sama dengannya. Jantungnya hampir copot saking kagetnya. Dia sama sekali tak mendengar suara apapun saat lelaki itu mendekati tempatnya. Ataukah lelaki ini sudah ada di bawah pohon itu saat dia datang? Kalau ya, kenapa dia tak melihatnya? Tapi apa pedulinya dengan bagaimana cara lelaki itu berada di bawah pohon tersebut? Jarak antara dia dengan lelaki itu hanya sejengkal. Mereka berada rapat di bawah pohon besar yang sama. Dia segera teringat pada ucapan komandannya tadi. Siapapun orangnya yang menembakkan howitzer itu, yang kini tak kita temukan jejaknya, dia adalah tentara yang luar biasa. Dia pasti salah seorang yang sangat ahli dalam peperangan, ahli mencari dan menghilangkan jejak. Kita tidak tahu di mana dia kini, apakah dia di depan atau di belakang kita. Dia bisa saja menyerang dengan sangat tiba-tiba. Siapapun dia adalah lawan yang sangat tangguh. Kita akan bergerak cepat memburu ketiga orang yang jejaknya bisa dilacak ini. Tapi waspadalah. Tentara itu yakin inilah orang yang dimaksud si komandan. Ternyata orang itu bukan orang Amerika. Paling tidak bukan bule dan bukan pula negro,
sebagaimana lazimnya tentara Amerika yang selama ini mereka hadapi. Mungkin orang Vietnam dari salah satu suku di selatan. Orang ini juga tidak berseragam tentara. Atau barangkali orang ini orang Kamboja, pikir tentara Vietnam itu. Tapi peduli setan dan dari mana asal-usulnya, yang jelas inilah orang yang tadi dikatakan amat berbahaya tersebut. Si tentara yang belum habis rasa kagetnya itu segera membuka mulut, dia ingin berteriak memberitahu kawan-kawannya. Namun, sebelum mulutnya terbuka, tangan si bungsu bergerak. Sebuah pukulan dari kepalan yang digenggam erat, yang ruas jari tengahnya menonjol dari ruas jari-jari yang lain, menghantam leher tentara itu persis di bahagian jakunnya. Terdengar suara berderak lemah, seperti suara kerupuk terinjak. Tulang rawan jakun-jakun lelaki itu remuk kena hantam ruas jari tengah si bungsu. Matanya mendelik, dari mulutnya perlahan meleleh darah, kemudian dari hidungnya. Kemudian dia mati. Namun kendati si tentara tak sempat berteriak, temannya yang berada di balik pohon sekitar 6 depa dari tempat itu, melihat senjata si tentara yang kena pukul tersebut jatuh. Tentara itu semula merasa heran. Dia tak jadi bergerak ke depan, melainkan menatap dengan seksama, dengan bedil siap tembak. Hanya beberapa detik kemudian, tubuh temannya itu melorot dan terkapar di bawah pohon besar tersebut. Si tentara sadar, ada sesuatu yang amat tak beres. Dia mengangkat bedil, kemudian melangkah perlahan mendekati pohon tersebut. Saat itu si bungsu tiba-tiba muncul dari balik pohon besar itu. Tentara itu ternganga. Si bungsu tak memberi kesempatan, tangannya bergerak. Sebuah samurai kecil meluncur dengan kecepatan tak terikutkan oleh mata. Melesak masuk ke mulut tentara yang sedang ternganga itu. Menancap di lehernya bagian dalam, tembus ke tengkuk. Tentara itu harusnya bisa memekik, namun karena di dalam mulutnya ada samurai kecil yang menembus lehernya, suara yang keluar hanya seperti suara kerbau disembelih. Seperti suara air mendidih, lalu tumbang. Namun saat tumbang tangannya masih di pelatuk bedil, tak sengaja pelatuk bedil itu tertarik. Bedil meletus, pelurunya menembus tanah. Dia rubuh, lalu mati. Suara tembakan tunggal dari bedil lelaki itu merobek kesunyian belantara. Si komandan yang berada sekitar 50 depa di depan, begitu juga belasan tentara lain, pada terkejut dan secara refleks mencari pohon terdekat untuk berlindung kemudian menjatuhkan diri di tanah. "Dari mana asal tembakan itu?" ujar si komandan pada kedua pencari jejak di sampingnya. "Dari ujung sayap kanan," jawab salah seorang pencari jejak yang ditanya. Si komandan memberi isyarat agar 5 anggota pasukannya yang terdekat segera memeriksa ke tempat letusan itu. Kelima mereka segera bergerak cepat dengan merayap ke arah yang ditunjukkan si pencari jejak. Mereka merayap dengan posisi menyebar. Hanya dalam beberapa saat, mereka segera melihat tubuh temannya yang bedilnya meledak itu tertelungkup di tanah. Kedua tangannya terhimpit di bawah tubuhnya, namun masih dalam posisi memegang dan menghimpit bedil yang tadi meletus. Kelima mereka memeriksa dengan tatapan penuh selidik situasi hutan di sekitar mayat itu terkapar. Setelah yakin tak ada bahaya, Komandan Regu memerintahkan 2 anggotanya untuk memeriksa mayat tersebut. Yang 3 orang tiarap dengan bedil siap tembak dan sikap penuh waspada, berjaga-jaga dari tempat mereka tiarap. Kedua tentara yang merayap itu sampai ke tubuh temannya. Yang seorang segera bangkit berjongkok, kemudian membalikkan tubuh temannya yang mati itu. Namun saat itu pula ada sosok muncul dari balik kayu besar sekitar 4 depa dari mereka. Sosok itu tak lain dari si bungsu. Dia muncul mendadak sambil menembak 2 tentara di dekat mayat tersebut. Kedua orang itu terkejut namun tak sempat berbuat apapun. Yang jongkok dan akan membalikkan tubuh temannya itu kena hajar kepalanya oleh peluru dari bedil rampasan si bungsu.
Sementara yang tiarap sekitar 2 depa dari mayat itu, kena hajar persis di jidatnya. Sebab, begitu dia melihat ada sosok yang muncul dari balik pohon, dia mengangkat kepala dan siap menarik pelatuk bedilnya. Bedilnya memang meletus, namun pelurunya melenceng. Sebab jidatnya ditembus peluru. Sesudah itu sepi. Hutan itu dicekam kesepian yang menakutkan. Namun hanya sesaat. Setelah itu beberapa tentara menghambur serentak ke arah pohon besar di mana si bungsu berlindung. Mereka maju sambil berteriak seperti orang histeris, sembari bedilnya memuntahkan peluru. Dalam jarak sekitar 5-10 depa, semua mereka berhenti mendadak. Ada yang berlindung di balik pohon, ada yang tiarap di tanah, ada yang jongkok dengan bedil diangkat setinggi dagu, siap ditembakkan. Pohon di mana tadi si bungsu muncul terkelupas diterkam peluru di berbagai tempat setinggi lelaki dewasa. Si komandan juga sudah berada di antara anak buahnya. Dia memberi isyarat. 5 orang segera menyiram sisi kiri dan kanan pohon besar itu dengan tembakan gencar. Semut pun tak bisa selamat jika dia berada di sisi kiri atau kanan pohon itu sampai jarak 1 atau 2 meter. Demikian rapat tembakan tersebut. Bersamaan dengan hujan tembakan itu, 4 orang diperintahkan si komandan untuk membuat lingkaran dari kiri dan kanan, mendekati pohon besar tersebut. Namun tak seorang pun di sana. Tembakan dihentikan secara mendadak. Mereka saling menatap. Si komandan masih jongkok di balik pohon perdu rindang setinggi setengah meter. Dia menatap anak buahnya yang berada dalam jarak 3 atau 4 meter di sekitarnya. Dari anak buahnya dia menatap ke pohon-pohon besar di sekitarnya. Ke dahan-dahan dan dedaunan yang rimbun di atas mereka. Tak ada sesuatu yang bergerak. Bahkan angin pun seperti berhenti bertiup. Si komandan memberi isyarat dengan gerak tangan, agar anak buahnya bergerak ke berbagai arah dalam jarak sekitar 25 meter untuk mencari orang yang mereka buru. Orang itu masih berada di sekitar sini, ujarnya melalui isyarat tangan. Anak buahnya segera maju dengan menunduk-nunduk, menatap dengan seksama setiap pohon dan setiap semak-semak. Si komandan bersama 2 pencari jejak yang juga penembak mahir, tetap berada di tempatnya. Siaga dengan bedil, siap memuntahkan peluru. Antara dia dengan kedua penembak mahir di sebelah kanannya, hanya di batas jarak 3 meter. Kedua orang itu berada di balik 2 pohon besar yang tumbuh sangat rapat. Seorang tentara yang berada di bahagian kiri, sekitar 10 meter di depan si komandan, tiba-tiba terkejut karena ada yang bergerak di balik semak 2 depa di depannya. Dia, dan 2 temannya di kiri kanannya, segera menghamburkan peluru ke arah semak tersebut. Sepi. Mereka kembali menghujani semak itu dengan peluru sambil berlari mendekat. Saat sampai di semak itu mereka tertegak diam. Di balik semak itu, tergeletak sosok bersimbah darah, tanpa nyawa. Anak rusa. Tubuh anak rusa itu seolah-olah tak ada yang tidak ditembus peluru. Salah seorang di antara mereka surut, dan menoleh ke arah si komandan. Lalu memberi isyarat dengan tangan, bahwa yang berada di balik semak itu hanya seekor anak rusa. Namun tangan si tentara belum turun setelah memberi isyarat, tubuhnya tiba-tiba mengejang, matanya mendelik. Teman-temannya menatap dengan kaget, juga si komandan. Lalu, tubuh tentara itu rubuh tertelungkup. Padahal tak ada suara tembakan satupun. 2 tentara lagi, yang berada di dekat tentara yang rubuh itu, segera menjatuhkan diri, tiarap. Yang seorang, yang berada di kanan mayat yang terhantar itu, menatap dengan heran bercampur takut ke arah temannya yang tiba-tiba saja rubuh tanpa sebab tersebut. Matanya membesar, tatkala melihat ada benda kecil menancap di leher temannya yang rubuh itu. Dia merayap dengan cepat mendekati mayat tersebut.
menatap dengan nanap benda kecil yang menancap itu, lalu mencabutnya. Benda itu ternyata sebuah samurai dalam ukuran tak lebih dari sepanjang jari, namun runcing dan kedua sisinya tajam bukan main. Panjang samurai kecil itu sekitar sejengkal. Gagangnya terbuat dari sejenis gading. Samurai itu menancap sampai sebatas gagangnya. Dengan masih dalam posisi tiarap, dia mengangkat bahagian dadanya dari tanah untuk menoleh ke arah si komandan. Komandan tentara Vietnam yang berada dalam jarak sekitar 15 depa dari tentara yang memegang samurai kecil itu, dapat melihat si tentara di antara sela-sela pohon besar antara dia dengan si prajurit. Si prajurit mengangkat samurai kecil itu, memperlihatkannya pada si komandan. Si komandan mengerenyitkan keningnya. Dari kejauhan dia menatap senjata kecil itu nanap-nanap. Si komandan segera mengetahui benda yang membunuh anak buahnya itu ternyata sebuah miniatur samurai. Sebagai seorang yang juga lahir dari puak Cina, si komandan tahu bahwa senjata itu merupakan senjata rahasia kelompok penjahat atau pesilat Cina atau Jepang. Dia mengenal hal itu tidak hanya dari cerita-cerita, tapi pernah melihat demonstrasi kemahiran mempergunakan senjata sejenis itu, yang oleh orang Cina disebut sebagai piao atau senjata rahasia. Piao biasanya berbentuk pisau kecil, bukan miniatur samurai sebagaimana tadi diperlihatkan padanya. Dia mulai merasa curiga terhadap orang yang sejak tadi mereka buru, dan kini balik memburu mereka. Hampir bisa diyakini, orang yang mempergunakan senjata dalam bentuk samurai kecil itu bukanlah orang Amerika. Juga bukan orang Eropa manapun. Dia mulai menduga-duga, orang itu pasti dibayar oleh Amerika untuk mencari dan membebaskan sandera. Jika Amerika menyerahkan tugas seperti itu kepadanya, maka orang itu tentulah bukan sembarangan orang. Tapi, siapa dia? Dia mencoba mencari kemungkinan di antara orang-orang Jepang, Cina dan Vietnam, atau orang Kamboja. Sebab, sepanjang yang dia ketahui, hanya orang-orang dari puak itulah yang memiliki kepandaian menerobos belantara dan sekaligus mahir mempergunakan senjata rahasia. Di Jepang mereka mengenal kelompok Yakuza, kelompok penjahat yang amat ditakuti. Juga mereka mengenal kelompok ninja. Kedua kelompok inilah yang biasanya amat mahir mempergunakan senjata rahasia. Ninja. Apakah benar orang yang mereka buru ini adalah anggota ninja? Benar atau tidak, yang jelas kini mereka sudah saling memburu, tanpa ada kepastian siapa memburu siapa. Si komandan menatap keliling, kemudian bersiul kecil memberi isyarat kepada anak buahnya agar siap-siap untuk melakukan gerakan mendadak. Tugas mereka semula, yaitu memburu tawanan yang melarikan diri, ternyata tersendat di sini. Mereka harus melayani satu atau mungkin paling banyak 3 orang. Kini orang itu tengah mengendap entah di pohon yang mana, entah di semak mana. Tapi yang pasti, orang itu masih berada di sekitar mereka. Orang itu pasti belum pergi dari sekitar sini. Nalurinya sebagai prajurit yang sudah kenyang berperang dalam rimba membisikkan hal itu. Kini harus diakui, orang yang mereka buru itu posisinya jauh lebih beruntung dari mereka. Orang itu tahu di mana posisi mereka, sedangkan dia dan pasukannya tak tahu di mana orang itu menyurupkan tubuhnya. Bersambung ke episode 99.